إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Allah dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya saya di sini. Di silaturahim pertama, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ingin kita bahas dalam waktu yang pendek ini, karena zuhur juga sudah maju, biasa dalam Ramadan dari 12 sampai nanti akhir Ramadan biasanya mulai mundur lagi. Jadi waktunya pendek karena Bapak dan Ibu mungkin kalau ada di belakang sebentar lagi juga harus kembali kerja atau mungkin melakukan aktivitas yang lain. Jadi biasanya kajian sejam, sekarang kurang dari setengah jam. Jadi mungkin ini super cepat, super singkat. Saya ambil dari kitab Ar-Rawdul Unuf yang ditulis oleh Imam As-Suhaili, seorang ulama Andalusia ya, di zaman Daulah Al-Muwahhidun. Itu menulis tentang Sirah Nabawiyah dan memberikan syarah kepada kitab As-Siratul Nabawiyah di Ibn Hisham, yang merupakan rujukan pertama, mungkin bisa disebut kitab pertama yang membahas secara khusus satu kitab menulis tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kitab-kitab lain. Nah, ada bab menarik di situ yang diberi judul Hadits Tazwij Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah radhiyallahu anha. Kisah di seputar pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah. Saya akan mengambil karena waktu terbatas hal-hal yang mungkin dugaan saya belum pernah kita dengar. Kalau yang sudah sering didengar ya nanti bosan biasanya ya, jadi boring gitu kata anak-anak muda. Saya ambil yang kira-kira ya, dugaan saya mungkin belum tahu. Kalau keliru mohon dimaafkan. Ibnu Hisham ini mengambil banyak sumbernya dari kitab Ibnu Ishaq, sehingga terkadang memang sanadnya tidak selalu disebutkannya kecuali sangat penting berkaitan dengan hukum maka disebut. Jadi kalau tidak singkat sekali bilang qala Ibnu Ishaq langsung. Disebutkan di sini wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzatu syarafin wa malin tastajiru rijala fi maliha. 3 hal saja, disingkat sekali. Karena sama seperti sama zaman sekarang, zaman dulu di abad pertengahan Islam, itu abad ke-7 Hijriah. Orang sibuk. Jadi pengajian-pengajian itu maunya singkat-singkat, makanya kitabnya pendek-pendek. Kecil-kecil tapi tipis-tipis. Tapi nanti seiring dengan peningkatan keingintahuan, maka kemudian kitabnya gede lagi, ditulis lagi, disyarah lagi, dibuat lagi turunannya jadi 4 jilid. Yang saya bawa ini jilid 1. Saya juga jadi timbul malas bawa kitab tebal-tebal, difoto, kemudian saya bawa di sini. Jadi berapa kitab bisa di satu device. Kitabnya wujud fisiknya ada di rumah. 4 jilid Ar-Rawdul Unuf. Nah, dituliskan di situ bahwa Bunda Khadijah itu seorang perempuan yang mahir berdagang, imra'atan tajiratan. Ini nggak aneh karena orang-orang Quraisy itu pedagang semua. Ya kayak kalau di Indonesia nya suku Minangkabau, jago dagang, walaupun tidak semua. Tapi wajar mengalir di darahnya dari ayahnya Khuwailid, dan beliau pernah punya 2 suami sebelum menikah dengan Nabi nantinya, dan dua-duanya pedagang, jago dagang. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau punya 3 perusahaan ketika nanti bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi usia 25 tahun. Di atas itu disebutkan falamma balagha Rasulullah SAW khamsan wa 20 sanatan tazawwaja Khadijah. Di ketika usianya sudah 25 tahun. Jadi ada 2 peristiwa besar. Perempuan yang sudah senior secara usia, jago dagang, sehingga kata Imam As-Suhaili, menikahnya bukan karena butuh suami yang bisa nafkahin,
Beda kan ya? Beda ya? Beda ya? Janda juga statusnya, tapi secara finansial tak perlu sandaran. Bahkan ayahnya dia urus, keluarga besarnya dia urus, jagoan. Jadi bukan sekedar pedagang kecil, pedagang besar. Dari mana kita tahu? Zatu syarafin wa malin. Dua sifat ini kata Imam Syafi'i, kalau digabungkan maka kita dapat manusia yang paripurna. Kenapa paripurna? Zatu syarafin wa malin. Punya kehormatan yang tinggi, menjaga statusnya, menjaga kesuciannya di tengah kejahiliahan waktu itu, tapi punya banyak uang. Hampir sama dengan sekarang, untuk maksiat itu perlu duit. Betul apa betul? Maksiat itu perlu duit kan? Berangkatnya, perginya, makannya, semua macam-macam. Untuk ibadah nyaris nggak perlu apa-apa, tinggal menghadirkan sini. Tapi banyakkan di mana? Di rumah ibadah apa di rumah maksiat? Rumah ibadah. Jangan bilang rumah maksiat. Rumah ibadah. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Ya, ya kan, orang jadi soleh menjelang Ramadan. Ini bulan Rajab kan? Bulan Rajab tanggal 8. Diam-diam nih merangkak Rajab, kemudian nanti Sya'ban, tahu-tahu Ramadan. Ya. Bagi yang menginginkan Ramadan udah nggak tahan. Bagi yang kesel karena harus begini selama di bulan Ramadan, kok Ramadan lagi. Nah, orang suci itu atau orang mulia disebut dengan Zatu Syarafin. Itu berarti indikasi bahwa Bunda Khadijah ini, sosok Khadijah bintu Khuwailid ini nggak goyang gitu yang namanya maksiat. Padahal duitnya ada. Jadi orang mulia itu bukan orang yang nggak maksiat saja, tapi orang yang bisa maksiat tapi memutuskan tidak. Kalau bapak-bapak di sini bisa maksiat tapi tidak, baru jempol. Tapi kalau memang tidak bisa, ya itu terpaksa mungkin. Buktinya dari mana? Nanti kalau ada peluang, dia lakukan atau tidak. Orang itu kan baru teruji kalau ada peluangnya, ada kesempatan dan ada duitnya. Jadi Zatu syarafin wa malin, unik gitu. Unik, digambarkannya seperti itu. Di zaman jahiliyah di mana orang biasa maksiat, beliau tidak. Dan yang ketiga, ini sisi sosialnya. Kalau tadi aspek individu, aspek kekeluargaan dan kesukuan zaman itu. Nah, aspek sosialnya tastajirur rijala fi maliha. Dengan uangnya, dengan hartanya, dengan malnya, dia mempekerjakan banyak laki-laki. Jadi banyak orang yang menjadi pegawai, banyak kepala rumah tangga yang hidup di bawah bisnisnya Bunda Khadijah. Saya nggak punya nama. Kalau sudah ada nama zaman dulu mungkin disebut Khadijah Corporation. Karena 3 perusahaan besar. Dari mana bisa kita sebut perusahaan besar? Dagangnya itu lintas negara. Dan nanti Muhammad SAW yang usianya khamsah wa ishrina, 25 tahun itu dipercaya untuk jadi manajer bisnis besar ke Syam. Dari situlah nanti timbul rasa apa ya, kata anak muda itu, rasa cintanya bersemi itu ketika melihat Rasulullah SAW itu amanah dalam melaksanakan tugas, bukan cakepnya, walaupun cakep nanti kita. Ya, Masya Allah. Itu poin penting yang mungkin sebagian kita belum tahu. Dijelaskan oleh Imam As-Suhaimi juga, wakanat Quraisy qauman tujjar. Wajar karena orang Quraisy itu pelaku bisnis. Ya, mereka berbisnis kemana? Kalau di dalam surat Quraisy itu kan, ilaf fi Quraisy. Ilaf itu bukan perjalanan. Maknanya dalam bahasa Arab ilaf itu kontrak perjalanan dagang. Kontrak. Jadi orang Quraisy itu punya kontrak dengan suku-suku dari Mekah sampai Yaman. Dengan Mekah kan fisyita'i was-shaif, musim dingin dan musim panas. Musim panas mereka ke Syam. Itu setiap kampung yang dilewati ada kontraknya. Itu yang disebut dengan ilaf. Ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Dengan kontrak dagang itu memungkinkan bisnisnya keluar dari wilayahnya, keluar daerah. Itu maksudnya. Nah, ketika Rasulullah SAW di usia 25 tahun, kecakapan Nabi, kesohoran Nabi itu sampai ke telinga Bunda Khadijah. Falamma balaghuha an Rasulullah SAW, belum jadi Nabi tapi disebut sebagai penghormatan.
Kalau tepatnya An Muhammadin itu harusnya. Tapi karena yang nulis ini sangat mencintai Nabi, ditulislah Rasulullah. Belum jadi Nabi kan usia 25 tahun, masih perlu 15 tahun lagi ketika ayat pertama turun, yaitu usia Arba'ina sana, 40 tahun. Jadi masih ada 15 tahun dulu dari cerita ini. Tapi itu cara penghormatan para ulama ketika menulis itu Rasul, padahal belum jadi Nabi. Apa yang didengarkan oleh Bunda Khadijah ini ternyata menarik hatinya, tapi bukan menarik hati sehingga kemudian terdorong ingin menikah dengannya, tetapi menarik dari aspek bisnis. Dari mana kita tahu? Kita lihat min sidqi hadithi, kejujuran perkataannya, ucapannya, wa idhami amanatihi, dan kalau dikasih amanah tuntas kerjaannya. Kalau bahasa kita sekarang singkat kata profesional. Wa idhami amanatihi, ya, azuma itu kan artinya memuliakan. Makanya ada nama Allah Al-Azim, yang mulia, yang gagah, yang besar. Jadi memuliakan agama, memuliakan amanah. Yang ketiga yang menarik perhatian Bunda Khadijah dari aspek bisnisnya, Rasulullah itu terkenal wa karami akhlaki, akhlaknya mulia, kiram. Tiga itu. Jadi yang lain-lain, yang cakepnya, yang ininya, yang itunya, yang fisiknya, dari dia. Ya, tiga hal saja sebenarnya yang membuat suara manusia itu ada nilainya di sisi Allah dan di sisi manusia. Kalau omongannya jujur, kalau profesional, dan kalau akhlaknya bagus, ya kan? Orang tidak tahu Bapak tadi malam sholat lainnya berapa rakaat, mana ada yang tahu? Kecuali pamer. Gak ada yang tahu. Tapi yang orang tahu adalah, oh dia kalau ngomong nyakitin. Kalau kerja sama dia mau enaknya aja. Ya kan? Jadi kadang-kadang tidak sinkron. Malamnya kita jadi hamba Allah, siangnya kok tidak mencerminkan kehambaan itu. Jadi tiga hal yang dianggap penting oleh Bunda Khadijah, itu tiga hal yang sifatnya impact, punya dampak kepada orang lain. Jadi orang tidak tahu kita itu tadi malam sholat lainnya berapa rakaat, tahajudnya berapa rakaat. Orang tidak tahu apakah kita hari ini puasa atau tidak, mana ada yang tahu. Kecuali kemudian dia lemas-lemas gitu, terus ditanya kenapa lemas? Puasa. Padahal sahabat dulu kalau puasa gak kelihatan lemesnya. Kalau kita Ramadan kan gampang lihatnya kan, masjid penuh, orang tidur tapi. Aduh, Masya Allah ya. Jadi kalau bisa Ramadan ini kita punya tekad untuk daripada tidur mending tilawah. Itu daripada tidur mending. Habis tilawah tidur? Ya boleh. Gak haram. Nanti Ustaz gimana mengharapkan tidur? Tidur kan halal, boleh. Kalau kebanyakan baru maklum dia. Karena banyak ibadah lain terbengkalai, gitu kan? Boleh. Negosiasi, dan negotiable. Itu kebaikan itu bisa dinegosiasikan. Asal kita mengerti kaidah-kaidah usul fikih. Apa-apa. Tiga hal yang kemudian menarik perhatian Bunda Khadijah, dan dari situ fa'aradat alaihi, ba'atsat ilaihi, diutuslah orang dulu untuk menyampaikan pesan kepada Muhammad sebagai berikut. Jadi Bunda Khadijah nggak langsung datang, nggak langsung janjian Muhammad kita ketemu yuk di dekat Ka'bah misalnya gitu, nggak ada. Kita ketemu sebentar, nggak, utus orang. Inilah kemuliaannya, kelihatan karena belum sah kan, belum ada hubungan suami istri kan, menjaga dia. Jadi diutus seorang, ba'atsat ilaihi. Jadi perempuan itu ba'atsat yang ngirim itu seorang perempuan. Ba'atsat ilaihi, hinya dhamir untuk Muhammad SAW. Diutuslah kepada Nabi untuk fa'aradat alaihi, menyampaikan keinginan Bunda Khadijah tiga. Satu, an yakhruja fi malillah. Bersedia enggak menawarkan dagangannya? Mau enggak bawa dagangan saya? Ya, jadi manajer, bukan downline. Bukan apa istilahnya tuh, bukan dropshipper, bukan. Jadi manajer, karena tawarannya membawa mal. Ya, an yakhruja fi malillah ila Syam. Kontraknya bawa harta ke Syam. Tarik garis tuh dari Mekah ke Madinah butuh 5 hari, dari Madinah ke Al-Ula butuh 5 hari lagi, dari Al-Ula ke Tabuk 5 hari lagi kurang lebih. Dari Tabuk ini tempat-tempat biasa orang istirahat. Dari Tabuk masuk Ma'an 5 hari lagi, dari Ma'an sampai Amman, dari Amman sampai
daerah namanya Busro. Kalau dihitung itu 1,5 bulan. 1 kali perjalanan. Nanti balik 1,5 bulan lagi, kurang lebih. Karena dulu kan ada pesawat, naik kendaraan paling lebat unta atau kuda. Terus karena namanya bisnis itu kan supaya jadi harus ada iming-imingnya. Apa iming-imingnya? Gak main-main. Wa tu'ti afdhala ma kana tu'ti ghairahu minat tujjar. Bunda Khadijah siap memberikan bagi hasilnya, ya, bisnis profit ya, bukan fee. Kalau fee kan berarti buruh atau di bawah atau di atasnya. Jadi, tetapi ini bicara profit sharing. Jadi siap memberikan bagian dari keuntungan perdagangan itu lebih tinggi daripada apa yang sudah ditawarkan kepada Muhammad. Wah, jadi ibaratnya Rasulullah itu manajer yang manajer perdagangan yang dicari orang. Kenapa? Karena dia punya gelar Al-Amin, terpercaya. Jadi Abu Jahal juga, Muhammad mau bawa nggak dulu sebelum Rasulullah jadi nabi, hubungannya baik. Hubungannya baik. Abu Sufyan dengan Rasulullah baik hubungannya sebelum berdakwah. Ketika berdakwah barulah ada garis pemisah. Kata Bunda Khadijah, berapa ditawarkan orang-orang akan kami berikan tu'ti ghairahu minat tujjar, dari pedagang-pedagang lain kita naikin afdal, kita naikin. Berapa dikasihnya? Tambahin supaya jadi. Ditawar berapa? Kita tambahin. Dengan syarat satu, ma'a ghulamin laha yuqalu lahu maisarah. Tapi syaratnya satu, selama perdagangan ini harus bawa seorang pembantu lah gitu, asisten yang namanya maisarah. Tapi maisarah ini bukan perempuan, laki-laki, karena yuqalu lahu. Kalau perempuan dia yuqalu laha. Jadi laki-laki tapi namanya maisarah. Kalau di Indonesia kita ada maisarah nggak? Itu ya bayangan kita itu kan pasti perempuan. Tapi di sini lahu, ya, ada perempuan laha. Maka faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha, diterima sama Nabi, didiskusikan dengan para pamannya. Rasulullah masih tinggal bersama